Buat kalian para creator WFH yang lagi nyari laptop creator tapi nggak bikin kantong bolong, sekarang ada solusinya, salah satu ini dari Asus yang nggak terlalu mahal-mahal banget. Tapi kalau gue lihat ternyata ya speknya lumayan buat creator-creator kere-hore. Inilah Asus VivoBook S433. Sebenarnya kita udah pernah nge-review generasi sebelumnya dari S433 ini, yaitu S430. Tapi yang S430 itu bentuknya agak berbeda. Kalau yang S430 itu merahnya ada di pinggiran-pinggirannya doang, yang ini akhirnya bagian merahnya itu udah mengcover satu surface atasnya. Logo Asus yang biasa ada di surface atas juga akhirnya udah diganti logo Asus VivoBook yang sekarang lebih kelihatan elegan. Mungkin nggak cuma kita doang yang kritik begitu, jadi akhirnya mereka ganti juga. Bagian depannya ini jujur masih subjektif buat beberapa orang kalau kita ngomong masalah warna. Warna merahnya yang ini jujur seksi, tapi gue sendiri mungkin kurang suka laptop dengan warna yang flashy begini. Pilihan warnanya ada gaya green, resolute red yang gue review sekarang, dreamy white, dan indie black. Gue sendiri kalau misalnya bisa pilih salah satu, gue akan milih yang putih yang lebih kinclong. Hinge dari laptop ini nggak bisa dibuka dengan satu tangan, memang, tapi udah lebih solid ketimbang S430 sebelumnya. Cuma sayangnya, laptop ini udah nggak se-ergolif S430. Di depan ada monitor 14 inch Full HD IPS yang sudah punya akurasi warna yang sangat amazing. Bezelnya juga tipis, tapi bukan berarti lebih tipis ketimbang S430. Jadi belum ada improvement dari ukuran bezel, tapi menurut gua improvement di panel itu udah cukup bagus. Di bawahnya ada keyboard yang warnanya sekarang udah silver, ngikutin warna bawahnya. Fontnya entah kenapa gue lihat kayaknya dibuat lebih tipis dan lebih elegan. Power button masih ada di sebelah kanan atas. Sekarang gue udah makin oke dengan adanya power button di sini karena udah terbiasa. Bagusnya di sini Asus udah nempatin page up, page down di pojok kanan seperti layaknya ZenBook. Touchpad VivoBook sekarang dibuat lebih wide lagi, masih dengan fingerprint scanner di sebelah kanan atas. Jadi laptop ini sudah support Windows Hello. Buat konektivitas port, di sebelah kanan ada micro SD slot dan 2 USB 2.0, sementara di sebelah kiri ada charging port, full HDMI port, USB 3.1 Gen 1 Type A dan Type C, dan audio jack. Kalau kita mau ngomongin performa, sebenarnya laptop ini punya performance slightly di atas S430. Untuk SKU yang kita punya ini menggunakan Core i5 Comet Lake dengan discrete GPU MX250. RAM-nya ada 8GB DDR4, tapi sayangnya yang ini nggak bisa di-upgrade seperti layaknya S430. Jadi kalian harus stick dengan 8GB aja. Di Cinebench skornya lumayan oke. Tentunya udah ada peningkatan ketimbang H-Gen, tapi kita nggak bisa head to head dengan review X430 karena kita SKU S430 kemarin menggunakan Core i7. Begitupun dengan saat kita gaming, performanya juga kurang lebih masih sama. Hanya aja saat game GPU bound seperti Yonder, frame rate-nya naik karena ada peningkatan performa MX150 ke MX250, sementara frame rate CSGO itu turun karena kita memakai Core i5 di S433, sementara S430 review unitnya adalah Core i7. Buat kalian yang kepo, kita juga udah nyediain score 3D Mark Firestrike-nya. Kalau mau ngomongin soal 3D seperti Blender ataupun Autodesk Maya, harusnya laptop ini punya viewport yang lancar, tapi kita nggak bisa ngomong lebih banyak kalau udah saat render karena render itu berat di RAM dan CPU yang thermalnya akan kita bahas lebih lanjut di sini. Walaupun performanya ini kurang lebih sama dengan sebelumnya, suhunya naik dengan cukup signifikan. CPU core-nya itu bisa nyentuh angka 93 derajat di full load dan suhu limitnya juga ada di 94 derajat Celcius. Untungnya suhu yang hangat ini nggak menyebar sampai luar, di mana suhunya saat full load masih friendly buat tangan. Firestrike stress testnya juga cuma pass di 88%-an, dan dari load CPU-nya gue melihat ini clock speed-nya lucu kayak naik gunung turun gunung terus. Dan throttle ini kerasa saat gue render video Full HD yang biasa gue render, ini render time-nya cukup panjang mengingat durasi videonya hanya 1 menit. Tapi overall, performa laptop ini lumayan gahar buat dibawa content creating. Gue kemarin sempat ngeliat review laptop ini, katanya performa setan di judul, tapi ternyata ya performanya biasa aja. Yang ini performanya setan sih saat dipakai Pevita Pierce nampol orang.
Pengalaman gue setelah memakai laptop ini selama beberapa hari membuat gue makin yakin kalau laptop ini memang ditujukan untuk creator-creator muda ataupun yang kaum kere-hore tapi tetap dengan experience laptop content creator. Layarnya yang oke, touchpad feel-nya juga akurat, ada Windows Hello pula lewat fingerprint. Tapi feeling ngetik di sini entah kenapa kurang dalam jadi terasa terlalu cetek. Gue bukan fans dari tombol enternya, tapi ya menurut gue nggak salah juga kalau misalnya Asus mau tampil beda dan punya satu sisi yang menonjol. Backlit keyboardnya di satu sisi terasa nggak terlalu rata distribusinya, masih ada area-area yang gelap jadi membuat agak susah ngelihatnya. Battery life-nya sekarang udah di-upgrade menjadi 50 Wh dan sekarang udah bisa tahan layaknya Ultrabook. Chargernya masih minimalis dan dayanya juga masih sampai 45 Watt aja. Yang gue suka dari laptop ini adalah performa SSD-nya. Jadi SSD ini adalah M.2 NVMe Gen 3 X2 yang udah embedded dengan Intel Optane 32GB di dalamnya. Asli deh, ini yang namanya kita nutup laptop terus buka lagi, itu cepet banget. Bahkan boot up-nya juga cepet banget walaupun speed-nya sendiri sebenarnya biasa aja. Kapasitas SSD di sini juga masih bisa di-upgrade lagi karena ada M.2 slot satu lagi di sebelah kanan, tapi sayangnya RAM udah nggak bisa di-upgrade lagi. Satu sisi lagi yang menurut gua fantastis dari S433 adalah laptop ini punya speaker yang ada subwoofernya dan itu halus banget. Walaupun hanya dual speaker dan itu pun downfiring, speakernya memang udah nggak menggunakan Sonic Master lagi tapi udah Harman Kardon. Asus VivoBook S14 S433 memang udah mendapatkan banyak upgrade yang membuat laptop ini lebih worth it ketimbang S430. Warna monitornya lebih akurat, lebih tipis, baterainya lebih tahan lama, logonya lebih elegan, performa GPU yang lebih gede, upgrade speaker yang luar biasa, namun dengan pilihan komponen upgrade yang berbeda. Hanya aja sayangnya memang upgrade tersebut nggak disertai dengan upgrade performance karena performa dari 10 Gen dan MX series masih begitu-begitu aja. Tapi mengingat harga laptop ini masih di belasan juta, gue bisa yakinin kalian untuk lebih pilih S433 ketimbang S430 karena selain lebih baru, banyak fitur-fitur lain yang membuat laptop ini lebih layak dipilih. Sayang aja karena harga dolar yang terus fluktuatif, harga MSRP-nya ada di angka 14 juta. Tapi seharusnya kalian bisa dapat sekitar 13 juta something kalau di pasaran. Semoga aja keadaan akan kembali normal dan harga laptop ini bisa lebih turun lagi. Dan jadi itulah pendapat kita tentang VivoBook S433 ini. Kalau misalnya menurut kita sendiri, memang laptopnya ini cocok banget buat kalian para creator kere-hore yang mau ngincer sRGB tinggi, tapi harganya masih yang ya rendah-rendah. Buktinya kita yang megang Core i5 aja, menurut kita ini udah pas banget buat jadi laptop editor. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, always stay safe.